Oh, wale. Sek suwi we. Senyumane ayai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Janabal Gurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang kita takdimi, kita mohonkan restu dan doanya. Pejabat pemerintah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Haji Hadi Mulyadi, SSI, MSI, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, yang insya Allah ke depan beliau jadi Gubernur Kalimantan Timur. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Mas Syarqawi Fizahri, anggota DPRD Kota Samarinda Mas Jasno Tonggo Kulo, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek atau yang mewakili kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh pejabat, semuanya kita doakan mudah-mudahan pejabat-pejabat kita benar-benar adil, amanah, benar-benar jujur, benar-benar bisa menjadi wasilah sejahtera dan barokahnya masyarakat. Karena setahu saya, pejabat itu kalau kita urut dari Asmaul Husna, Al-Malik itu harus Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, baru Al-Aziz. Al-Malik penguasa, pemimpin, pejabat itu harus Al-Quddus, suci hatinya, suci niatnya, benar-benar mengabdi kepada masyarakat, benar-benar niat mensejahterakan umat. Yang kedua, As-Salam, menyelamatkan dan mensejahterakan. Yang berikutnya, Al-Mu'min, mempunyai iman sekaligus menjamin rasa aman. Pejabat kalau nggak punya iman jadinya kayak Fir'aun. Berikutnya Al-Muhaimin, memelihara sekaligus dapat dipercaya. Kalau itu sudah terpenuhi kriteria-kriterianya, maka Al-Aziz, mulia dunia akhiratnya. Kalau saya ringkes, syaratnya pejabat itu harus manusia. Nah iya, harus manusia. Kalau manusia kan nggak doyan triplek, nggak doyan besi, nggak doyan jalan tol, nggak doyan proyek, nggak doyan aspal. Berikutnya, mumpung ketemu beliau, ya pejabat itu harus bisa mewarisi sifatnya para rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh aspiratif dan transparan, fatonah cerdas. Mohon maaf, sekarang 4 sifat ini udah langka di pejabat-pejabat kita, kecuali pejabat Kaltim. Udah banyak yang kehilangan 4 sifat ini. Sebab katanya sidik itu minggat gak balik-balik. Maka pejabat sudah kehilangan sidik. Nah, sidik minggatnya gak sendirian, bawa pacarnya namanya amanah. Jadi amanah itu pacarnya sidik, ikut minggat sidik gak balik-balik. Tabligh sekarang udah banyak dipakai di mana-mana, tabligh akbar, tabligh akbar, tabligh akbar, sehingga pejabat udah kehilangan tabligh. Tinggal fatona, jadi TKW ke luar negeri nggak pulang-pulang. Ada fatona di Indonesia juga sekarang udah keluar dari penjara apa belum?
Yang dulu tangkap KPK kasus sapi. Maka saya di berbagai kesempatan hanya pesen, karena hancurnya negeri, rusaknya negeri itu yang menentukan bukan rakyat kecil tapi para pejabat. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami Allah ingin menghancurkan sebuah negeri, maka kami perintahkan para elitnya, para pembesarnya, para pemimpinnya, para pejabatnya untuk beriman dan bertakwa kepada kami. Tapi mereka malah berbuat kerusakan, mereka pada melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Maka berlakulah ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ayat ini menjelaskan hancurnya negeri, rusaknya negara itu bukan disebabkan oleh kroco-kroco yang di sana, bukan sekadar-sekadar macam gitu, tapi mereka pejabat-pejabat yang sebentar, pejabat-pejabat yang nggak nurut tatanane Gusti, yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Nah kalau mereka-mereka yang sekadar-sekadar maaf nggak ngefek, keberadaanmu nggak ngefek karena dirimu hanya pelengkap penderita. Makanya wajib mendoakan pejabat itu. Sampai setiap Jumat khutbah pejabat kita doakan. Betul? Betul? Saya hanya selalu mengingatkan kepada para pejabat, ingat satu hal aja, sumpah jabatan. Andaikan mau komitmen dengan sumpah jabatan, nggak ada pejabat yang buruk. Karena sumpah jabatan itu menyebut nama Tuhan, demi Allah. Itu yang non muslim. Yang kita pakai Al-Quran di atas kepala, bersumpah dengan nama Allah, itu aja, demi Allah saya bersumpah akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan demi Allah saya bersumpah tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun. Ini tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun. Ini pakai nama Allah. Kalau Allah aja dilecehkan, apalagi rakyat yang sekedar-sekedar. Ingat satu, berikutnya saya kalau ketemu pejabat-pejabat eksekutif semacam beliau, selalu saya pesan, tolong kalau melantik pejabat yang eselon di bawahnya, setelah dilantik sumpah jabatan diajak berdoa biar jabatannya berkah, biar amanah. Rata-rata beliau-beliau bertanya, doanya gimana Pak Kiai? Saya ajarkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai. Hah? Nah ya bener, itu doa puasa emang. Siap jadi pejabat harus siap puasa, harus mau riyadhah, harus mau tirakat. Ya namanya orang puasa, boleh kok makan rawon, sate, soto, macam apa, minum es degan, es teh, es teler, terserah. Tapi nanti setelah maghrib, sebelum maghrib jangan. Boleh kok pejabat gajinya besar, tunjangannya oke, boleh menikmati fasilitas-fasilitas yang mewah. Tapi nanti kalau rakyat udah sejahtera, kalau ekonomi sudah terangkat. Lah kadang-kadang sorry, pejabat itu habis dilantik salah doa. Kan rata-rata habis dilantik terus pesta, sehingga doanya Allahumma barik lana fima razaqtana. Maka dari ini yang celutak-celutak berarti salah baca doa. Nah, kalau nggak terima silahkan tinggalkan tempat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wajib hukumnya mendoakan pejabat, ya. Tapi kita mengingatkannya dengan cara yang baik. Ntar belakangan kalau ada waktu, kalau enggak belakangan kalau beliau ngundang aja. Rekan-rekan panitia, adik-adik santri, sahabat-sahabat Banser, serta
seluruh jamaah yang malam ini luar biasa, ribuan yang hadir ini manusia semua apa bukan ini? Bener ya, manusia semua. Sekarang banyak yang potongannya manusia tapi sesungguhnya bukan manusia. Mohon maaf, sekarang banyak yang bentuknya manusia secara kurikulum desain, mulai ujung rambut, bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng, sampai ujung kaki the tungkak, organ tubuhnya manusia tapi hakikatnya bukan manusia. Mohon maaf banget. Manusia itu apa dan siapa? Manusia yang benar-benar manusia adalah manusia yang merasa sebagai manusia, manusia yang mengerti tentang manusia, dan manusia yang memanusiakan manusia. Akhir-akhir ini banyak manusia yang tidak merasa sebagai, yang nggak nyaut berarti bukan manusia. Akhir-akhir ini banyak manusia yang tidak merasa sebagai manusia. Banyak manusia yang tidak mengerti tentang manusia. Banyak manusia yang tidak memanusiakan manusia. Yang demikian itu berarti dia bukan manusia. Saiki cara Jawa sama nyauto. Saiki akeh wong sing ora rumangsa dadi, akeh wong sing ora iso ngerteni, akeh wong sing ora gelem nguwongno. Sing ngono kuwi berarti dheweke dudu. Gini ya, Allah menciptakan makhluk itu macam-macam. Ada makhluk yang dikasih otak tapi nggak dikasih nafsu, dikasih akal nggak dikasih nafsu. Namanya malaikat, punya akal tapi nggak punya nafsu. Ada makhluk yang dikasih nafsu tapi nggak dikasih akal. Binatang itu punya nafsu tapi nggak punya akal. Nah, kita manusia ini paket komplit. Ibarat perusahaan, manusia itu produk unggulan. Kita lengkap, dikasih akal, dikasih nafsu. Manusia itu ya punya nafsu, ya punya akal. Sehingga manusia makhluk yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam. Manusia, anak keturunan Nabi Adam, ini paling mulia dan memang dimuliakan oleh Allah. Oke, saya urut dulu. Ada makhluk yang dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu, namanya malaikat. Malaikat itu nggak punya nafsu, hanya punya akal. Sehingga semua malaikat pinter-pinter, cerdas-cerdas. Karena akal malaikat hanya digunakan untuk menampung firman Allah. Akal malaikat hanya digunakan untuk menampung wahyu. Sehingga malaikat itu cerdas-cerdas. Gak ada malaikat merek L2 lolak-lolok lepale-polo mak lomo. Gak ada malaikat oon itu, gak ada. Cerdas-cerdas semua. Malaikat gak punya nafsu, sehingga malaikat gak pernah keliru. Malaikat gak pernah melanggar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Atas apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka, para malaikat itu adanya hanya taat, taat dan taat, patuh, patuh dan patuh, tunduk, tunduk dan tunduk. Karena malaikat nggak ada nafsu, sehingga malaikat nggak ada keinginan, malaikat nggak ada kemauan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak punya nafsu, malaikat ngelihat makanan selezat apapun, senikmat apapun, nggak ngiler. Malaikat ngelihat cewek secantik apapun, bokong sesemok apapun, sak sising 7 kilan, biasa malaikat. Gak ada malaikat baru bokong semok kok terus ser-ser sengkring-sengkring, enggak. Ketok bokong semok kok sengkring-sengkring, itu malaikat sarungan. Maksudnya aku bisa karepmu. Malaikat lihat tumpukan duit
sebanyak apapun nggak pengen, karena dia nggak ada nafsu. Jika malaikat nggak pernah keliru, malaikat Jibril nggak mungkin salah dalam melakukan tugas, nggak pernah salah, nggak pernah keliru. Malaikat Jibril nggak mungkin korupsi ayat. Diperintah Allah, Jibril ini ayat sampaikan ke Rasul. Siap. Begitu diterima, dilihat ayatnya bagus, ya udah nggak usah disampaikan, ambil sendiri aja. Nggak ada, dikurangi aja nggak ono malaikat korupsi ayat. Pemane korupsi bansos malah nggak ono. Malaikat seragaman. Malaikat Mikael nggak mungkin salah alamat dalam membagi rezeki. Rezekinya A dikasih ke B, rezekinya B dikasih ke C, nggak mungkin. Yang suka salah itu panitia tabligh akbar. Harusnya punya penceramah dikasihkan wakil gubernur. Wakil gubernur ini harusnya malah nambahi. Makanya saya salut banget sama beliau, sambutannya singkat padat karena beliau sadar wakil gubernur kalau terlalu banyak sambutan itu nggak pantas. Jadi pantasnya nyumbang. Artinya diundang ke sini bukan dimintai sambutan banyak-banyak, ya cuma dimintai sumbangan. Nah ini itu karepe panitia, cuma kadang wakil gubernurnya gak pengertian. Nah kalau cuma datang ikut makan, ngapain diundang wakil gubernur? Diundang itu maksudnya yang suruh nyumbang. Nah kalau cuma gue pantas-pantasan ge opo? Mending diundang wakil RT. Kalau nggak ada bantuannya, batalkan undangan. Saya tadi hampir ya, beliau begitu awal baca ayat panjang banget, baca ayat 1. Saya salut, beliau benar-benar alim, beliau benar-benar santri. Pertama saya salut. Cuma kedua saya tunggu. Kalau nanti sampai sambutannya lama keluar dalil, saya tinggal. Nah itu wilayah saya di Surabaya. Untung nggak jadi dalil. Lepas sambutan ada dalilnya, Jarno ceramah ono diri. Kita punya wilayah masing-masing, nggak boleh melanggar teritorial. Saya juga nggak akan nerangno pajak, itu bukan wilayah saya. Mudah-mudahan. Untung nggak jadi. Coba tadi diterangkan yang disampaikan ayatnya begini untuk ini untuk ini. Ya mulai aku ceramah dhewe. Malaikat Mikael nggak mungkin keliru. Orang kalau memang dicetak jadi orang kaya sama malaikat Mikael ya dikasih rezeki banyak, instruksi dari Allah. Kalau memang dicetak miskin ya dikasih rezeki sedikit, sehingga Anda nggak bisa ngomong asal mau kerja keras pasti dapat duit banyak, kalau nggak mau kerja keras nggak bisa dapat duit banyak. Salah itu. Ada kok kerjanya keras dapatnya duit cuma sedikit. Apa jadi ini? Oke kalau minta contoh, ada kerja keras banget di gunung ambil batu, gede-gede batu nih, besar-besar batu yang diambil, seharian paling dapatnya duit 100.000, 200.000. Ada yang kerjanya nggak keras, ambil batu kecil tapi 200 juta dapatnya, batu ginjal yang diambil. Kurang contohnya. Itu yang pertentangan gali tambang yang sekarang banyak ilegal di Kaltim kan makin terlibat. Mungkin durung kalau terlibat karwane tak sikat dewi ambil aku. Termasuk wakil gubernur. Kalau dapat jatah aliran dana setoran dapat nggak? Mau saya berantas, lah mending dikasihkan yang kere-kere itu. Lah dia nih wes sugih kok saya nerimo, kan gitu loh. Sikat semua ya. Saya nggak diundang lagi ke sini nggak apa-apa, cari tempat lain masih banyak.
Ajar. Ajur ya wes Pak. Itu yang kerja cari, Masya Allah, seharian gali tambang, kerja keras banget, dapatnya 100.000. Ada yang kerjanya nggak keras, duduk pegang mic ngomong 1 jam lebih dikit lu. Kan nggak keras kerjanya. Halo. Itu menggerakkan tangan, itu yang penerbang keras banget kerjanya. Dapat berapa tuh? Dapat berapa? Kalau ini gerakan tangan, tanda tangan dong, eret, cetok miliaran. Itu itu padahal baru wakil, belum nanti kalau jadi gubernur. Ngene tok. Makanya tadi saya ajak mendoakan pejabat kita baik semua. Itu loh. Karena rata-rata beliau-beliau itu kan pinter-pinter. Woi. Orang pinter kok jahat, sempurna kejahatannya. Itu loh. Lah nek sing jahati orang goblok-goblok kayak gitu, nggak pakai ngefek. Maka saya sering sampaikan, maling goblok sama maling pinter bahaya mana? Maling pinter. Maling goblok yang dicuri apa? Ayam. Iku ayamnya belum kecekel, dia ini kecekel sih misalnya. Ayam belum kepegang, dianya ayamnya nggak ketangkep, dianya yang ketangkep. Tapi kalau maling pinter, triliunan yang didapat, nggak ketahuan karena dia pinter. Dapatnya triliunan nggak ketahuan karena dia pintar. Itu pun kemana-mana masih dipanggil yang terhormat, yang terhormat. Padahal bajingan tengah. Itu masih dipanggil yang terhormat. Kenapa? Pinter. Makanya kalau belum pinter jangan jadi maling dulu. Nanggung berarti benjut digebuki polisi. Dan nek pinter penjaranya aja beda kok fasilitasnya. Bener ya. Kalau belum pinter jangan jadi maling. Ya saya lanjut, tapi tolong yang nggak ikut nyumbang jangan cerewet. Nyumbang ya. Nyumbang apa? Nyumbang terokok. Pangkatmu apa? Dan wakil gubernur yang mau nambahin sangu aja diem. Biasanya, kalau ketemu wakil ini doakan bareng-bareng jamaah itu biasanya, masya Allah. Periode berikutnya put langsung naik level biasa. Tapi rata-rata yang nambahin, rata-rata nambah. Kalau nggak nambahin, biasanya kesandung masalah bohopo. Biasanya yang sudah seperti itu. Saya nggak mendoakan, saya kan cuma cerita biasanya. Kalau nggak gitu ikut pilihan nggak kira menang. Ya tergantung beliau lah, terserah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu soal rezeki, nggak mungkin salah alamat. Malaikat Israel nggak mungkin keliru cabut nyawa. Pokok sesuai instruksi. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa ditunda meskipun sedetik, nggak bisa dimajukan meskipun sedetik. Nggak mungkin salah Israel, salah cabut nyawa. Utawa pilih kasih. Wah ini disenengi sama Israel, udah waktunya mati nggak dicabut-cabut. Ini nggak disenengi sama malaikat Israel, belum waktunya dicabut. Enggak, pokok sesuai instruksi, Halo. Dan Ramil, misalnya jatahnya kok 3 tahun lagi, ya 3 tahun lagi. Contoh,
Mas Jasno, ini misalnya jatahnya kok 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Mas Sarkowi, misalnya jatahnya kok 3 minggu lagi, ya 3 minggu lagi. Wakil gubernur, jatahnya kok 3 hari lagi, ya 3 hari lagi. Nah, Anwar Zahid, jatahnya kok 100 tahun lagi, ya masih lama, masih lama itu. Malaikatnya lali. Ustaz menengok, sebenarnya kelimik aku kok. Maka Israel nggak pernah salah. Mbah Yai dilewati. Wedi kualat. Ngapunten Mbah Yai, kula liwati jenengan. Sampai saiki diliwati terus karo malaikat Israel. Terus diancam karo Israel iki. Wakil. Makanya Mbah Yai sampai sepuh. Ngapunten tak lewati, wedi kualat. Nenek iki ora malati blas. Halo. Temen kok. Dan malaikat itu tahu tugas masing-masing. Saling menghormati. Jadi gak ono malaikat poyok-poyokan. Misalnya malaikat Jibril lagi jalan ketemu Israfil. Israfil kan tugasnya niup trompet. Juga dipoyoki enggak digojloki. Israfil, kok nggawa trompet kate tahun baruan ah. Ya memang Israfil ini kan tugasnya tiup trompet. Itu kalau udah ditiup kiamat. Saya pernah ditanya, ada jamaah yang nanya, katanya malaikat Israfil itu tugasnya tiup trompet. Iya. Katanya kalau trompet itu udah ditiup kiamat. Iya. Dia tanya lagi, lah sekarang trompetnya udah ditiup apa belum? Tak jawab, belum. Lalu dia nanya lagi, nah terus sekarang Israfil tugasnya apa? Nek trompetnya durung disebul terus malaikat Israfil nyapo, tugasnya apa? Tak jawab, ngeresiki trompetnya. Ya tugasnya bersihin trompetnya. Nah kalau nggak dibersihin nanti berkarat. Ayo karatan, coba. Begitu ada instruksi Israfil tiup, gak muni. Tayangan soalnya. Makanya Israfil sekarang bersihin trompet, bersihin. Jadi sekali waktu ada instruksi tinggal tiup. Terus orangnya tak bilangi, memang trompetnya sekarang belum ditiup. Tapi aku dapat kabar trompetnya itu wis dimut. Gak percaya ya wis. Serius wis dimut ngene lho. Allah lebih dulu menciptakan sur sangkatala itu daripada malaikat Israfil. Lebih dulu surnya yang diciptakan, udah ada, kemudian menciptakan malaikat Israfil. Begitu jadi dipanggil Israfil, siap muten, langsung dimut. Udah dikulum, udah dimut. Makanya banyak doa, mudah-mudahan Israfil nggak batuk. Mungkin Israfil kena batuk, muni seprapat, selesai Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, selesai. Jawa aman. Menuluh. Berikutnya iyo. Dan malaikat karena nggak punya nafsu sehingga malaikat nggak pernah berbuat salah, malaikat nggak pernah berbuat maksiat, malaikat nggak pernah berbuat dosa. Ayo siapa yang pernah ketemu malaikat? Aku ketemu malaikat Israfil mangku purel. Nggak ada. Tapi ketemu malaikat Jibril ngombe ciu. Nggak ada. Malaikat nggak punya nafsu sehingga nggak pernah berbuat dosa. Wajar malaikat nggak pernah maksiat, wajar malaikat nggak pernah salah, nggak pernah keliru, nggak punya dosa karena nggak ada nafsu, nggak ada tantangannya. Oke, berikutnya binatang. Binatang itu hanya punya nafsu, dia nggak punya akal. Maka dalam dunia binatang nggak ada kemajuan, nggak ada perkembangan.
mulai dulu sampai sekarang sampai kapanpun kehidupan binatang ya seperti itu aja. Saya ulang, kayaknya masih banyak yang belum fokus. Bapak-bapak dan mas-masnya masih apa ya, kayak tercengang gitu, seolah nggak percaya kalau yang dilihatnya adalah Anwar Zahid. Terlebih ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terpesona memandang saya. Tahun 2012 saya udah pernah ke Samarinda. Beliau belum jadi wakil gubernur. 2013, 2014 juga udah sering ke Kaltim. Udah sering saya ke Kaltim itu udah sering. Sakingannya DE sing telat informasi. Berau, Bontang, Sangatta, Seroto kabeh sampai Kukar wis Seroto kabeh, Kubar wis Seroto kabeh dulu. Ya jamaahnya ya kayak gini, terutama masyarakat Jawa, izin Bapak. Agak kareba. Kareba Madejen. Aku iso ku yo mek kuwi tok meneng ae. Iki lagu ngapalno suwe kok. Dan alhamdulillah di tahun 2022 ini saya nggak nyangka loh kalau jamaahnya juga masih muda kayak gini. Kirain kamu udah berpaling ke lain hati. Aku nggak nyangka kalau kamu masih setia sama aku. Kasih semuanya, I love you. Love you. Mah tuwek om balas. Sing nom-nom ae. Nya sing tuwek tak balekno. Gini sayang ya. Karena binatang itu nggak ada nafsu. Walek nggak ada akal. Wes, binatang itu nggak punya akal, maka dalam dunia binatang nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan. Mulai dulu sampai sekarang, sampai kapanpun kehidupan binatang ya seperti itu. Suruh bikin pakaian aja nggak bisa. Tahu bro, ono wedhus nggak BH, nggak bisa. Suruh katoan juga nggak bisa. Ya telanjang semua, nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan. Dia nggak punya akal. Halo. Makanannya juga mentahan mulai dulu. Dia nggak bisa ngolah. Sekali waktu bikin tongseng suket, sop damen, nggak bisa. Semua binatang buta huruf karena dia nggak punya akal. Ada yang pernah DM-an nama garangan atau tahu chattingan karo luwak misalnya? Enggak, dia enggak bisa. Tapi untung ya binatang nggak bisa baca. Andaikan binatang bisa baca, kasihan lah. Kasihan, misalnya ada kambing lagi jalan, terus dia ngeliat warung, di situ ada tulisan jual sate kambing muda, mesti nangis dia. Ya Allah, kuwi aku sing arep dia tetet. Karena binatang nggak dikasih akal, sehingga binatang nggak ada agama. Dalam dunia binatang nggak ada perda. Nggak ada undang-undang, nggak ada aturan. Senakal apapun binatang, nggak dosa, nggak ada hukuman. Halo? Makanya nggak ono ceritanya sapi jadi tersangka, nggak ada aturan, karena nggak ada akal. Senakal apapun, nggak dosa. Biasalah, nggak punya akal. Ya, kambing jantan, ngelihat kambing betina. Wedhus lanang ini, ketok wedhus wedok. Kadek wedhus wedok ibu konge diobahno ter. Ambek buntute jentit langsung melawayu celingkrik bluk biasa. Yo enggak ditangkap terus digawa ning balai kelurahan yo enggak ditangkap polisi enggak. Emang enggak ada undang-undang, biasa. Woi. Wedhus lanang ya, kambing jantan. Kebelet kudu pipis, kebelet kudu kencing. Gak peduli banyak orang sambil berdiri keraca biasa. Habis ya nggak cewek gobek notok sret. Nah sekarang banyak manusia yang niru. Wakeh wong simpang pasir sing niru ngono. Wakeh kebelet kudu ngoyong, akeh wong yo gak golek jeding, gak golek toilet. Terus pinggir dalan langsung ambek ngadeg mekekeh. Rampung yo gak cewek.
Ya Allah, cewek nganggo obat. Maksudnya obat abet. Bahkan sekarang muncul ilmu baru namanya ilmu tutul. Tapi habis kencing tur gak cewek tutulnya cagak listrik. Makanya cagak listrik kakek sing tayengen. Kakek ditutuli arek-arek. Pengalaman. La haula wala quwwata illa billah. Binatang itu nggak ada akal. Maka sebejat apapun, senakal apapun yang nggak dosa. Halo. Wedhus lanang karo wedhus wedok nang pinggir dalan sosor-sosoran lumrah, wajar, dia nggak punya akal. Lawang kampung di simpang ono bocah simpang pasir lanang karo wedok no pinggir dalan kok sor-soran itu lebih parah daripada wedhus. Makanya kita dikasih akal sekaligus dikasih hati. Manusia kalau akalnya bisa mengendalikan nafsunya, saya ulang, kita manusia itu dikasih akal sekaligus dikasih nafsu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau akal manusia mampu mengendalikan nafsunya, akal bisa memodifikasi keindahan nafsunya, manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Malaikat baik wajar karena nggak ada tantangannya, nggak ada rintangannya, nggak ada nafsunya. Pantas kalau malaikat itu baik. Lah manusia dikasih nafsu yang selalu la ammaratum bisu, mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kejahatan, tapi mampu menahan, mampu mengendalikan, maka manusia itu lebih hebat daripada malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebaliknya, kalau akal dikuasai nafsunya, akal manusia kalah oleh nafsunya, maka manusia bisa lebih bejat daripada binatang. Ngapunten para jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Malaikat itu sebagus apapun ibadahnya, dia nggak dikasih pahala sama Allah. Kenapa? Kok gak di rumah toh? Dilanjut. Lanjut. Malaikat itu ibarat perlombaan, dia bukan peserta. Dia cuma panitia. Sehebat apapun ibadah malaikat, sebagus apapun ibadah malaikat, nggak dapat pahala. Iso. Ya itu tadi, malaikat itu karena nggak ada tantangannya, nggak ada nafsunya. Ibarat perlombaan, malaikat itu bukan peserta. Dia panitia. Panitia itu nggak ada juara, nggak ada hadiah untuk panitia. Misalnya ada panitia lomba lari, dia bukan peserta, dia panitia. Lo kok melu melayu nong wetene banter, walaupun sampai finish paling depan sendiri, ya nggak dapat hadiah. Panitia kok. Rapaham ya wes, rapaham ya wes. Dan karena nggak ada nafsunya, malaikat itu hidupnya monoton para jamaah. Hidupnya malaikat itu nggak variatif, monoton sekali. Ibadahnya malaikat itu monoton. Nah, tak kasih penjelasan ya. Karena nggak ada nafsunya, malaikat itu kalau sholat ya satu model ya kayak gitu sholatnya malaikat. Malaikat kalau baca zikir ya satu model, satu macam, seperti itu aja. Disuruh variasi tidak bisa, disuruh inovasi tidak bisa malaikat itu, disuruh kreatif tidak bisa. Malaikat kalau baca Quran ya cuma satu model, satu lagu, satu nada, ya segitu semua. Kalau kita kita itu keren, manusia itu indah banget. Coba baca Qurannya lesan Arab sama baca Qurannya lesan Simpang Pasir, sama apa beda? Sama apa beda? Beda. Coba sama-sama baca Fatihah, Imam Masjidil Haram sama Imam Masjidil Simpang Pasir, beda logatnya. Kalau Masjidil Haramnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin
ihdinas siratal mustaqim. Masjidil Haram. Lah nek Masjidil Simpang Pasir kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Beda. Kemarin saya contohkan juga Adzan model Arab sama adzan model sini kan nggak sama toh? Beda. Model Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Model Arab. Model sini kan biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama-sama zikir. Kalau malaikat zikirnya senada seirama, ya satu model itu, nggak bisa variatif, inovatif, nggak kreatif. Tapi kalau manusia sama-sama la ilaha illallah, lagunya beda-beda. Kalau untuk adzan harus tinggi melengking karena itu manggil orang. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau adzan, nanti untuk takbiran harus syahdu, menyentuh kalbu. Maka ketika mendengar suara takbir bergema, banyak yang nangis karena lagu ini loh, la ilaha illallah. Nah, kan gitu lagunya. Nanti kalau untuk zikir selesai sholat, beda lagi kok udah lagunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk tahlilan beda lagi lagunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nek berkatnya gede. Kan yang ngundang tahlilan orang kaya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi nek berkatnya gepeng. Sampai duwe la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu-ibu itu beda lagi tahlilannya, lagunya beda lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngono ku sik ana tambahane, la ilaha illallah. Lho jarene Mbak Ti kate pegatan ta iki. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak nyangka aku nek ate pegatan. Padahal ketok yo ora ning masalah apa-apa yo rong runtung nyangka lagi karo petukan nang gone pasar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masa lanang wong yo meneng lho padahal kok. La ilaha illallah. Nek sito pegatan tenan yo berarti Mbak Ti sing lecek ngisor dhuwur. La ilaha illallah. Nah, itu namanya tahlilan ganda campuran, tahlilan campur rasan-rasan. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ada. Ini orangnya dateng kok, orangnya pakai jilbab warna hijau pupus. Nanti kalau untuk nasyid beda lagi lagunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, malana rabbun siwa. Beda lagi. Ada yang lagunya itu nelangsa banget, melas, banyak yang nangis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Banyak yang nangis. La ilaha illallah. Ini nganter jenazahnya wakil gubernur. La ilaha illallah. Banyak yang nangis, soalnya kan orangnya baik. Biasanya terus ada kata sambutan. Para jamaah terima kasih telah ikut menghormat dengan mendoakan serta sholat jenazah.
Sebelum jenazahnya Bapak Hadi Mulyadi kita berangkatkan ke Makbaroh, mari tenang bro, tenang. Dibikin contoh mau mati, nggak dibikin contoh juga mau mati. Kan? Kayak gini yang tak bikin contoh beliau, Wakil Gubernur, dudu anggota DPRD. Nggak mesti kok, kadang sing digawe contoh karo sing gak digawe contoh. Mati ini dhisik sing digawe contoh. Gitu. Iya. Wis tok meneng ngomong. Ini saya biar akrab sama beliau. Tersinggung nih Jarno. Gak betah yang Jarno mulai. Tapi beliau katanya udah sering ngelihat ceramahnya Anwar Zahid. Itu nggak heran Anwar Zahid cangkemnya gini-gini, nggak usah kaget. Ngaji di mana-mana kayak gini. Yang ngaji di Mabes Polri ya kayak gini, ngaji di kementerian ya kayak gini. Apalagi di hadapan Wakil Gubernur. Jabatan nopo? Wakil. Wakil ini kan awak karo sikil. Tetep kalah karo ndase. Nah kalau orang Jawa itu Bapak, wakil itu awak sama sikil. Nanti cuma tubuh sama kaki. Kepalanya kan di sana. Mana wakil oleh pasangan sing gak pas. Ban serep tok. Contohnya gak tahu dikai proyek belas. Acur ya wes. Tapi beliau enggak, beliau memang niatnya berkhidmah untuk umat. Bisa Menengah, jasno menengah. Anggota DPRD kabupaten, DPRD kota nggak boleh belagu. Gajimu lo piro? Karena yang penting niat untuk masyarakat, berjuangnya di situ. Jadi gini loh, ada wilayah-wilayah yang kiai nggak bisa, tapi beliau-beliau yang bisa. Kan kemarin udah saya sampaikan toh, ada wilayah-wilayah yang kiai pun nggak bisa. Misalnya ya, ada anak muda lagi mabuk-mabukan sambil pegang botol. Udah mabuk berat, terus Mbah Yai Yusuf datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min 'amalis syaitan. Al khamru ummul khaba'is. Iso-iso Mbah Yai Yusuf dikeprok botol. Bukan wilayahnya. Ngono loh. Sebentar, ini biar Mbah Yai pun nggak salah langkah. Ngapunten, saya juga gitu. Ada anak muda lagi mabuk, mereka mabuk berjamaah. Ono arek 30 apa piro? Aku langsung haram, dosa besar, neraka kamu. Langsung tak dalini. Al khamru ummul khaba'is. Minuman keras ini adalah induk dari semua kejahatan. Yakin dasku dikeprok botol. Tapi kalau yang datang itu dan ramil karo Kapolsek, ayo bubar melayu kabeh. Pemene kate dikono ngene. Paham? Bangun masjid. Rencana mau bangun masjid, rapat. Wong 20 kiai kabeh, demi Allah gak dadi bangunan. Ngapunten Mbah Yai. 20 orang kiai rapat mau bangun masjid. 50 tahun nggak kira dadi bangunan. Gak perkara ayel-ayelan, gak ono duwike. Sing siji buka tafsir, sijine golek takbir, sijine muter tasbih. Sulastri. Sumiati, sundari, sunarse. Situ ae Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Kangiro dadi bangunan masjid. Mulane kudu ana pejabate, bagian rekomendasi, kudu ana militer, kudu ana TNI Polri ne, bagian keamanan, ana pejabate, bagian perizinan, ana pengusahane, bagian pendanaan, ya ana sing kere-kere, bagian kerja.
Duit ono tapi nggak ada yang kerja, nggak ada yang mengerjakan. Sopo ngono lho. Paham? Nah, kalau nggak ada yang mengerjakan ya nggak jadi. Makanya ini disuruh bersatu ini, kuatkan persatuan. Kalau mau seperti itu semua penting, nggak ada yang nggak penting. Semua penting, asal mau bersatu sesuai dengan fungsi masing-masing. Ibadah yang terbaik itu sesuai dengan profesi. Jangan salah. Kopi. Kayak kopi panitiane wis ngerti gek bengi kok. Timbangane kok wonge ngamuk. Wis pasang badan ya saya. Jadi gini loh, rungokno terus sayang. Jadi harus kompak. Harus kompak. Iki sik nanti belakangan. Lanjut. Iya. Malaikat itu monoton dulu nanti ya masalah persatuannya gue sih habis ini. Mudah-mudahan wakil gubernur sabar. Kalau nggak sabar silakan turun dari panggung pulang. Nggak apa-apa kok pengajian ini tanpa kehadiran wakil gubernur tetap jalan. Tapi kalau saya yang nggak datang buyar jamaah. Orang sekian yang datang ini bukan mau mendengarkan sambutannya wakil gubernur dengan ngomong aku. Ini kalau kiai nggak agak gendeng nggak kira wani. Jadi era terima tak gelut tom ya. Menang aku tetepan kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah kayak gini maksudnya saya gini. Ya. Malaikat itu hidupnya monoton, ibadahnya monoton, nggak bisa variatif. Malaikat itu kalau sholawatan ya satu nada, satu irama. Sholawatnya malaikat ya semuanya itu. Sallallahu ala Allahumma sholli. Kalau kita kan enggak. Apalagi Indonesia, majelis sholawat di mana-mana. Masya Allah, ribuan grup sholawat udah ada. Apalagi dikoordinir ono Seher Mania, ono Zahir Mania, ono Anwar Zahid Mania. Hadi Mulyadi Mania enggak ono. Tapi beliau juga suka bikin majelis sholawatan kok. Suka rungokno meneng antem. Dan sholawatan di Indonesia itu tadi macam-macam nadanya, macam-macam notnya, bukan cuma sallallahu, bukan cuma Allahumma sholli, sampai ono sholawatane padang bulan padange kaya rina terus rembolane bulan awe-awe cuma di Indonesia. Seluruh dunia nggak ada bulan awe-awe enggak. Cuma Indonesia tok. Karo ditabui terbangan. Mosok malaikat iso apa terbangan? Orang ngira iso. Hebat kita daripada malaikat. Subhanallah. Apalagi kalau yang memandu udah masternya sholawat Indonesia. Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sugaf. Masya Allah. Habib Syekh cuma kasih komando nih. Itu jutaan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal beliau cuma apa? Masya Allah. Ya karena Habib Syekh. Coba sampean tiru Pak. Besok keliling pasar terus karo gendeng sampai ya. Masih ingat ibu-ibu yuk Nisa Sabian itu rengeng-rengeng ngene tok lho. Masya Allah ratusan juta dapatnya duit. Padahal mek ngono tok lho. Ayo ibu-ibu pulang dari tabligh akbar ini karo mlaku turun dalan nang ngono kae. Tangkep Satpol PP kae.
Maka kalau ada orang bilang undur makal wala tandur mankal, oke, lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Bener itu, bener, tapi ada juga nggak benernya. Melihat siapa yang mengatakan penting. Ya, lihat apa yang dikatakan. Walaupun yang mengatakan anak-anak, walaupun yang mengatakan maaf orang gelandangan, kalau itu ilmu, kalau itu hikmah, ambil. Tapi di sisi lain, lihat pula siapa yang mengatakan. Beda yang mengatakan beda kok. Betul? Betul. Bro, ceramahku bisa ditiru, silakan. Sampean tiru ceramahku bisa. Tapi lek sampean sing ngomong no murah. Ceramahnya bisa dicontoh, bisa ditiru, sih nggak kena ditiru ku payune. Iya. Nah, kayak tadi kan udah ditiru, kul huwaire, sowen, tiruan. Tapi lek lambemu sing ngomong murah. Lah nek aku sak jam wis ketok. Ngono lho. Penting lihat pula siapa yang mengatakan itu. Sehingga bisa sama di dalam doa tapi beda di dalam ijabah. Doanya bisa sama tapi mustajabahnya doa, ampuhnya bisa berbeda. Mana? Sama-sama Fatihah. Kalau yang baca Mbah Yai Yusuf Al-Fatihah itu ditiupkan ke air, diombekne wong loro, waras. Bisa jadi wasilah kesembuhan. Tapi nek sing maca Fatihah cangkemmu. Mbok nganti muntuk-muntuk. Mbok damane nganggo itu gede. Tambah kembung wong sing. Dulu punya acara kayak gini. Mboten nekakaken tukang siwer, mboten enten pawang. Wis tenang, tak pawangi dhewe. Kalau ya orang dulu cuma gini kok, mendunge di sawang ngene tok. Langite ora sida udan, udano mek sauyuh jaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kricik sauyuh jaran. Habis itu selesai, enggak jadi udan. Iki mang tak wacana ngono. Enggak percaya ya wis. Tambahno jasane tambahno. Ini konstituennya sampean nih, sampeyan kae milih sampean kabeh, periode berikutnya dadi. Ora usah tepuk tangan, mungkin nanti ra milih ngono kok. Loh, ini kan daerah beliau. Halo? Halo? Orang dulu kayak gitu. Tongkatnya Syekhona Khalil Bangkalan diaturkan ke Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin Situbondo, diperintah untuk mengantarkan kepada Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Wiridane ya Jabbaru ya Qahar, ya Jabbaru ya Qahar. Iso dadi Nahdlatul Ulama. Tongkatnya Mbah Khalil Bangkalan dadi Nahdlatul Ulama, ormas terbesar di Indonesia. Anek tongkate wong Simpang Pasir lho. Tongkate wong Simpang Pasir paling aku amsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Hoi. Tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke Laut Merah. Sakit sih. Lah tongkat kok mukul mosok crut. Ya tongkate bojomu. Cerut. Lautan terbelah jadi jembatan. Itu yang hebat bukan tongkatnya. Yang pegang tongkat itu yang hebat. Tongkatnya Nabi Musa sekarang masih ada. Ning gone Mesir Iskandaria. Ning gone pojokan lor kulon ngono gone. Waduh. Aku tahu ndelok tak ilang ngene. Kuwi nek aku sing nyekel, kucing tak gepuk lho gak apa-apa. Loh iya, misal tongkatnya Nabi Musa ada di sini. Bapak yang pegang sampean, Mas. Ayo. Pukulkan ke Sungai Mahakam. Cedet nyebrangno. Yakin
al-kalabu wal megab-megab. Ya hilang dirimu. Itu loh. Paham? Iku sing hebat dudu tekene, Bro. Wonge sing gawa teken. Tekene Nabi Musa dilempar ke lapangan jadi ular besar, keloket. Niki ular-ular bikinan tukang sihirnya Raja Fir'aun, dimakan semua. Itu yang hebat, yang pegang tongkat, sing nyekeli teken. Lha saiki tekene Nabi Musa ono, Mas. Terus sing nguncalne sampean, nguncalno ning lapangan. Yo meneng ae tekene. Sing keloket-keloket tekenmu. Masya Allah, para pejuang dulu, kiai-kiai, saya diceritani sama kiai saya. Wes tau wes bunek guyu wes, itu sampai ngompol teles sih loh sampai. Saya diceritani sama kiai-kiai saya, dengerin ya. Itu lawan tentara sekutu Belanda, Inggris, Amerika, pertempuran 10 November itu. Itu para kiai dulu berjuang senjatanya apa? Bambu runcing, bahasa Inggrisnya the pucuan. Ahli strategi perang mana yang berani taruhan? Nek pucuan lawan bom bisa menang, pucuan lawan meriam bisa menang, coba lawan granat bisa menang. Yang dihadapi tentara profesional, persenjataannya udah modern. Kiai-kiai mbiyen ini cuma pucuan sama kerikil lho Bu, kerikil ini ditirakati, dirialdoi sama para kiai. Kerikil ditirakati, dirialdoi. Bacakan ayat waraddallahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Sebulno nang kerikil. Ini pesawat tempurnya Inggris lewat, dilempar pakai kerikil dari bawah, meledak. Lah meledak kok masuk ngek. Ya ini ekspresi ceramah yang mahal ya kayak gini. Itu kaget wakil gubernur yang ini. Ini kerikil dibacakan ayat tadi, mengalahkan kekuatan granate Rambo. Rembo, tulisannya kan Rambo. Manuto atau Manuto, ilat Jawa yang ngeyel. Kerikil nggak bisa jadi bom. Itu yang baca orangnya hebat. Sekarang kalau yang baca dirimu. Nang juga kerikil nang wacakno waradallahu alladziina kafaru bighayzihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan 'aziza. Sebulno. Terus ana pitik babon pas ngomong anake cilik-cilikan temen, yakin diteladung raimu. Ayatnya sama tapi mandinya beda. Maka saya sering sampaikan, apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Mesti gak paham. Wong oone gak paham di sana. Apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Gak paham ya wis. Udah. Nah gitu ya. Jadi lanjut. Kalau lanjut aku minta disawer. Ya kayak tadi malam lah. Oke? Alhamdulillah Kalimantan Timur izin bawaku. Kalimantan Timur ini orangnya loman-loman, orangnya dermawan-dermawan. Bener, jujur. Saya itu setiap habis safari dakwah ke wilayah Kaltim, itu sampai yang di rumah itu bilang, wong Kaltim ini loman-loman ya wong. Alah bendol dasep. Sing loman, subhanallah orangnya terkenal dermawan Bapak, subhanallah. Jadi saya kalau safari dakwah ke Kaltim, saya mohon izin Pak Wagub, kita ada pesantren yang mayoritas santri kami itu anak-anak transmigrasi ya, dan paling banyak persentasenya dari daerah Sumatera, Jambi, Lampung, Palembang, Bengkulu, Riau, Padang sampai Aceh. Ya, santri kami pokok mulai
Aceh sampai Papua ada, mayoritas anak-anak trans. Saya berangkat dari keprihatinan ketika ngaji di daerah trans yang maaf tingkat keagamaannya masih belum standar, sehingga saya prihatin, saya lobby ke tokoh-tokoh masyarakatnya, saya minta dicarikan anak kalau bisa yatim, kalau nggak yatim juga nggak apa-apa, anak-anak yang dari keluarga yang kurang mampu dibawa ke Jawa, ke pesantren kami, dididik bareng-bareng. Nanti kalau udah pinter, kalau udah bisa ngaji, mereka pulang bisa meneruskan berjuang di daerah masing-masing. Harapan saya seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang jumlah santrinya 1.500 dan semuanya free, majanan bebas biaya, semuanya bebas, semuanya bebas biaya. Artinya mondoknya gratis, makan juga kita siapkan, yo ala kadarnya, pokoknya mangan yo diparingi gratis. Kitab-kitab yang untuk ngaji semuanya gratis, seragam sekolah gratis, SPP gratis. Yang masih punya orang tua lengkap itu cuma bayar ujian sama LKS saja. Jadi seragam sekolah, SPP kita sediakan juga. Hanya LKS sama ujian bagi yang masih punya orang tua lengkap. Kalau udah yatim, apalagi yatim piatu, free semuanya. Sampai tiap bulan juga ada uang saku. Lumayan Pak Wagub. Jadi kita untuk kebutuhan beras saja 1 bulan itu nggak cukup 100 juta. Berasnya aja 1 bulan itu 10 ton. Lah cangkem 1.500 pikiran. Itu baru beras itu, belum sayur, belum yang lain. Nah terus dari mana itu dananya? Ya oleh ngene-ngene iki. Maka saya kalau untuk mereka saya nggak malu. Saya ke luar negeri juga kayak gini. Saya ke Hong Kong, ke Korea, ke Jepang, kemanapun saya kayak gini. Saya minta pada jamaah-jamaah untuk ayo sama-sama kita kafil anak-anak kita. Apa-apa berapapun nominal yang panjenengan infakkan sangat berarti buat mereka. Untuk beli Al-Quran, untuk beli kitab, untuk beli seragam, untuk nambah lokal. Alhamdulillah dari dulu yang baru 100-200 sekarang udah 1.500-an. Mohon doa ya, kalau agama lain bisa masa kita nggak bisa.